Welcome to Khairia Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Ria Khairia, SPDI, guru PAI SDN 1 Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Tujuan asesmen. Yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang cepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran yang lebih efektif. Contoh kegiatan di sini saya pembelajaran PAI. Yang pertama ada diskusi dan yang kedua ada review sebagai refleksi. Itu masuk pada aspek keterampilan ya, penilaian keterampilan. Kemudian yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Nah, tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Berikut ini contoh asesmen formatif pada aspek penilaian keterampilan. Ini contoh kegiatan asesmen formatif yang membuat majalah sebagai evaluasi pada aspek penilaian keterampilan. Anak-anak jadi ketahuan mana yang punya bakat menggambar ataupun mana yang punya bakat narasi yang baik. Kemudian ada juga di sini aspek keterampilan pembuatan kaligrafi ya untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Dan di aspek penilaian sikap itu ada pembiasaan, ada pembacaan Asmaul Husna, dan di sini juga ada doa setelah sholat, juga praktek sholatnya. Asesmen pembelajaran digital merupakan penilaian dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis teknologi digital seperti Google Form, Quizzes, Kahoot, Wordwall, dan masih banyak platform lainnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah platform dari Quizzes. Mengelola asesmen dengan Quizzes. Quizzes merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Quizzes dan kelebihannya.
Yang pertama, kuisis dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Yang kedua, dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Dapat pula dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa, asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian kelebihan dari kuisis ini, yang pertama, memiliki fitur untuk presentasi, pembelajaran, dan asesmen. Yang kedua, memiliki banyak template siap pakai. Yang ketiga, memiliki analisis hasil asesmen siswa. Yang keempat, dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Yang kelima, pengaturan waktu pada kuisis yang fleksibel. Dan yang keenam, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Nah, kita kali ini membuat kuis di kuisis ya. Caranya adalah yang pertama, masuk ke alamat website kuisis.com, kemudian klik register. Sukses, klik teacher karena kita sebagai guru ya, jadi kita klik teacher. Kemudian isi kotak sesuai permintaan dan lanjutkan. Kemudian setelah registrasi, setelah sukses, klik buka pembuat kuis. Yang kedua, masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalnya kuis pembelajaran 1. Pilih bahasa, masukkan gambar, klik lalu simpan. 3. Klik buat pertanyaan baru untuk mulai membuat pertanyaan. Yang keempat, kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini, istilah sesuai dengan informasi di bawah ini. Cara memberikan pertanyaan kuisis kepada siswa, langkah yang pertama yaitu klik permainan langsung. Langkah yang kedua, silahkan lakukan pengaturan seperti di bawah ini. Jika berwarna hijau, pertanyaannya akan diacak, buat hijau. Jika berwarna hijau, jawabannya akan diacak, buat hitam. Kemudian cara mengikuti kuis online di kuisis.com. Yang pertama, enter joinkuisis.com. Lalu klik ikon gabung, lihatlah gambar di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya, mintalah siswa memasukkan kode permainan. Lalu masukkan nama mereka. Siswa yang telah bergabung akan terlihat di layar laptop guru. Kuis dapat dimulai setelah semua siswa mengikuti kuis. Guru hanya perlu mengklik mulai. Kesimpulan, baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, dari apa yang saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwa selain asesmen pada aspek keterampilan dan sikap, asesmen pembelajaran digital berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan siswa di era digital ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.